Halo, nama saya Rio. Kali ini saya akan membahas kekurangan dan kelebihan motor EDV 150 tahun 2021. Simak kekurangan dan kelebihannya apa aja. Jangan di skip. Oke, ini motor belinya bulan 3 tahun 2021 dan sekarang Mei 2025. Jadi sudah pemakaian sekitar 4 tahun. Sekarang kita lihat speedometernya, kita lihat KM-nya. KM 36.800, hampir 37.000. Oke, part apa aja yang diganti? Nah, ini motor barusan diganti hand gripnya sama jalurnya ini. Yang dulu udah jelek sama ininya udah jamuran banget. Nah, kan bersih ini. Baru diganti. Ini saya kasih holder ini motornya. Soalnya buat naruh HP nggak bisa. Nah, ini juga diganti ini hand gripnya sama jalurnya masih baru ini. Aslinya bawaannya nggak segini ini. Waktu itu saya pernah naik motor itu, terus kan ground jalan itu apa, jalan berlubang ceduak gitu. Itu kalau nggak salah waktu itu di mekaniknya itu yang pernah nyopot ini itu nggak dikencengin bautnya, jadi ya itu kena ground jalan ceklong gitu, langsung melayang ininya, langsung prak gitu, pecah pear gitu di bawah, parah banget. Akhirnya aku ganti yang ini aftermarket ini. Kalau bawaannya kan nggak mungkin tinggi kayak gini, biasanya kalau nggak salah segini apa segini kalau nggak salah, ini kan tinggi banget. Tapi kalau menurut saya sih lebih keren ini, lebih tinggi, nggak kena angin juga kalau naik motor. Spion-spionnya juga udah jelek ini, tapi belum pernah ganti ini. Nah lihat, udah karatan banget, udah buluk ini, udah jelek banget ini. Nah udah kayak gini, udah buluk, jelek, udah burik. Waktunya ganti juga ini spionnya. Oke, ini yang pernah diganti, ini emblemnya ini waktu itu udah hilang semua itu. Ini udah diganti yang baru ini emblemnya. Terus ini juga udah pernah diganti. Nah ini kan rawan mesti kalau kena panas. Ini aja baru diganti udah kayak gini. Ini minusnya ini. Nah kalau ininya udah pernah dicat ini. Kalau nggak dicat ya jelek ini. Udah pudar juga warnanya. Tulisan yang EDV yang ini juga pernah diganti ini. Terus ini hilang. Ini udah beli 2 kali nih. Hilang terus, ada yang nyuri. Nah itu baretnya itu. Terus ini juga udah jelek kan ini. Ini rencana mau aku kasih stiker yang itu untuk nutupin itu, kalau nggak aku beliin aja. Mau saya beliin yang baru. Ya, jelek banget kan, udah pudar semua. Nah ini catnya udah terkelupas ini. Ya wajar sih 4 tahun. What do you expect? Ini bannya udah ganti 2 kali. Ini diganti yang ban biasa ini, bukan yang dual purpose ini. Nggak enak banget malahan ini. Saya sering kepleset itu. Harusnya kan memang pakai yang dual purpose, ini pakai yang bannya NMAX PCX Aerox itu. Ini bukan yang dual purpose. Jadi kalau dipakai di EDV itu kayak nggak enak gitu. Saya sering hampir kepleset, agak licin. Ya mana udah gundul juga itu. Sama yang belakang ini juga udah gundul ini. Ini yang bikin jelek ini. Ini tampak sebelah kanan. Ya warnanya udah banyak yang pudar ya, apalagi di bodi kasarnya itu kan biasanya hitam pekat itu. Ini udah agak silver warnanya, tapi ya masih kelihatan bagus sih. Ini tampak sebelah kirinya udah banyak baret-baretnya. Oke, sekarang kita membahas kekurangan dan kelebihan motor ini. Sekarang kita bahas kelebihannya dulu. Kalau jujur ya, motor ini nggak kayak motor saya yang itu. Ini motor sampai 4 tahun ini nggak pernah gerdek ini. Terus buat touring-touring juga ini, alhamdulillah dipakai ke Bromo gitu, lewat jalan pacet gitu, aman ini. Nggak pernah remblong atau bla 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 itu.
Dan kan kelebihannya motor ini ABS ya. Ini, apalagi remnya double cakram itu jadi lebih enak itu kalau dipakai touring. Dan kalau kalian masih pengen beli ini motor di tahun 2025, masih worth it ini. Performanya juga nggak kaleng-kaleng ini, nggak kalah dengan yang motor-motor Honda sekarang yang 156 cc itu. Ini nggak kalah ini. Kelebihan lain adalah sok depan belakangnya itu nggak pernah rewel ini. Ini sok yang depan ini juga nggak pernah servis dan empuk banget ini. Dan yang sok belakang ini kan tahu sendirilah, soknya tabung ya, merek Showa ini. Cuma waktu itu ya pernah olinya aja bocor di sini ini, tapi udah diservis, udah balik lagi normal. Tapi nggak pengaruh sama itunya, tetap empuk dipakai. Kelebihan lain motor ini ya kalau dipakai muatan-muatan berat udah jangan ditanyakan lagi ini. Udah dilibas habis ini. Bawa anak 10 gitu ya contohnya. Udah pasti bisa ini. Kelebihan lain motor ini adalah ya ini, bagasinya yang super besar ini. Ini helm Honda TRX pun masuk ini. Nah ini, bentar. Ini helm Honda TRX ya, ini cuma udah dicat ini. Nah, nih terus kita masukin mantel juga. Ramai banget sini. Jadi saya dari tadi saya pause videonya. Jeda ada orang lewat terus. Besok-besok dah review di sini lagi lah, ganti tempat aja. Kita masukin mantel. Nah, muat banget ini. Coba kita tutup ya. Nah, terus kelebihan lain ya ini. Nah, kita buka fuelnya dulu, fuel. Nah, tangki bensinnya di depan, jadi udah nggak ribet buka bagasi lagi. Kelebihannya jadi bagasinya jadi luas banget. Nah ini yang saya suka dari ini motor. Terus ini power outlet belum USB, yang bawa sendiri ini. Saya lebih suka yang kayak gini lah, kan bisa isi 2 gitu daripada yang udah USB. Kalau yang EDV 160 kan sekarang itu kalau nggak salah USB ya. Itu saya nggak suka ya, itu masing-masing sih kalau itu. Kalau saya pribadi seneng yang kayak gini. Tentu saja kelebihan lain dari motor ini adalah ini, keyless dong. Dan yang ini yang saya suka, ada lampunya nih loh, kayak cantik gitu loh. Kayak PCX juga gitu, ada lampunya. Terus ini ada idling stopnya ini. Nah ini ada lampu hazard yang saya suka ini. Ini tombol starternya. Yang ini normal-normal aja, standar aja ini. Klakson, lampu jauh, lampu dekat sama sennya. Terus yang saya suka dari motor ini adalah lampunya full LED. Nah ini ada DRL-nya juga, lampunya full LED. Nah ini lihat. Belakangnya juga full LED ini, mantap kan. Kelebihan dari motor ini adalah kita dapat 2 remote. Maaf, satunya di rumah. Intinya kalau Honda itu dapat 2, kalau yang motor keyless itu. Sekarang kita bahas kekurangannya. Nah, ini motor ini udah 4 tahun, jadi wajar ya kalau banyak kekurangannya. Sama kekurangan yang bawaan aja ini. Kekurangan yang pertama, ini motor karena udah 4 tahun ini buat nanjak ini udah nggak begitu kuat ini sebenarnya motornya. Jadi boncengan 2, nanjak yang agak curam gitu, udah agak nggak kuat ini. Ya mungkin itu faktor servisnya aja sih itu. Ini motor emang agak jarang servis ini. Ya karena maaf, motor saya ada beberapa itu. Jadi ini kadang nggak kerawat. Ini motor pernah setelah di starter gini, sorry harus pakai yang kiri. Nah di starter gini, terus digas itu pas dipakai jalan tuh digas sampai agak pol gitu ya, sampai agak pol gini, tiba-tiba ngeblong. Jadi pernah saya waktu itu hampir jatuh karena waktu itu mau gaspol itu ininya ngeblong. Ternyata waktu dibawa ke bengkel, ternyata sensor TPS-nya itu rusak. Sensor TPS-nya itu daerah sini, di bawah sini. Itu problemnya. Itu fatal banget itu. Saya selama ini tidak pernah ngalamin kayak gitu. Ini sensor TPS-nya rusak. Jadi pas di gaspol itu langsung kayak ngeblong gitu gasnya. Itu yang untung sekarang udah normal sih, kita lihat sampai gaspol ya.
Moga-moga nggak ganggu tetangga-tetangga ini. Aman itu, aman. Kalau kekurangan bawaannya ya ini, kalau dibandingkan kayak NMAX atau X-Max itu ininya nggak enak gitu. Kita lihat ya, kaki saya itu nggak nyampe. Kaki saya itu sepatunya ukuran 42 ini nggak nyampe ini. Harusnya kan yang bener kayak gini ya. Nah ini nggak nyampe. Jadi kalau naik itu cuman kayak gini, bisanya tuh kakinya dimiringin kayak gini. Kalau gini nggak bisa. Nah gini. Kekurangan lain dari motor ini adalah selama dipakai 4 tahun ini ABS-nya udah nggak fungsi. Ini ABS-nya udah nggak fungsi. Sebenarnya waktu itu fungsi ya sampai sekitar 3 tahunan kayaknya. Terus nggak tahu tiba-tiba ya nggak pernah jatuh ya, tiba-tiba ABS-nya nggak fungsi gitu. Jadi ya direm ya itu ya kayak motor biasa gitu. Harusnya kan kalau direm kan bunyi gitu ya. Ini nggak fungsi ini. Ini termasuk fatal ini sebenarnya. Kalau ABS-nya udah nggak fungsi itu. Saya nggak tahu sih, belum saya servisin itu nanti habis berapa. Kalau ganti kan katanya soketnya tuh mahal, sekitar berapa ya, 2 juta lebih kayaknya. Kalau NMAX aja katanya 3 juta lebih itu. Nggak tahu kalau ini EDV ini berapa. Jadi ya gitu, ini motor belinya mahal-mahal, nyari yang versi ABS. Sekarang malah yang fungsi utamanya yang ABS malah nggak fungsi. Ya kan mubazir itu ya. Ini apalagi ini nyangkut di bannya ini. Oh ya, karena sering bawa muatan berat ya, ini bracketnya ini juga sudah baret-baret nih. Baret. Nah, ini juga baret. Ini baret. Kekurangan lagi motor ini adalah ini di jamnya ini, di tanggalnya ini, terutama tanggalnya ini sering nggak akurat, kayak gimmick gitu loh tanggalnya. Makanya kan yang di EDV 160 itu sekarang udah dihilangin tanggal sama bulannya itu. Kayaknya gimmick soalnya ini. Kadang kan nggak akurat, tiba-tiba kan kayak 16 gini, agak sore gitu ganti jadi 17. Cuman kekurangan lain dari motor ini adalah ini ya, kadang kan sulit dibuka ini. Nah ini pas gampang ini, biasanya sulit agak gitu, agak sulit. Terus ini, terus tangki bensinnya ini. Nah ini sekarang udah agak sowak ini, agak sulit. Ini aja harus nekan 2 kali baru buka ini. Dan kotor ini ya, sulit bersihinnya ini. Kalau yang di sini nih sering air nyangkut juga, ini kekurangannya ini. Nah kan gitu, kelihatan itu ada airnya, itu bukan bensin itu, tapi air itu. Nah itu kekurangannya. Yang fatal di motor Honda juga ini nggak hanya di EDV ya, ini banyak ini di motor-motor Honda lain itu sering, jadi tutupnya ini sering dicuri orang ini. Dan yang menurut saya agak fatal adalah ya ini komstirnya ini atau kondisnya ini sering banget ini error ini. Jadi kalau dipakai berat nggak enak gitu. Ini yang saya sering bawa ke bengkel ini buat benerin. Kalian juga pasti mengalami itu, yang punya EDV ini, yang punya PCX juga pasti itu. So overall kalau kalian tanya ini motor masih worth it apa enggak di tahun 2005, wah sangat worth it banget ini masihan. Apalagi kalau kalian pingin beli yang second kayak EDV yang ini, kan harganya udah murah tuh. Daripada kalian beli yang 160 yang ABS, kan kalau sekarang masih mahal tuh, masih 40, apalagi kalau baru. Ini kan harganya sudah sekitar 26-an sudah dapat ini, dan sangat worth it. Kalau masalah desain ya udah gak perlu diragukan lagi ya, ini udah ganteng sejak lahir ini, gak perlu modif-modif gitu, udah bagus banget ini motor. Nah kan ganteng banget kan.